Vivo V40 membawa gebrakan dengan kerjasama dengan Zeiss. Akhirnya ada sebuah smartphone yang di harga ofisialnya 6 jutaan itu punya kolaborasi dengan Zeiss. Dan ini suatu hal yang bagus banget. Dan tidak hanya itu, dia mendapatkan upgrade dari sisi speakernya yang sudah dual speaker stereo. Yang dimana tuh sebelumnya sudah dikomplain-komplain terus oleh konsumen dan tech reviewer kalau pasti single speaker di kelas harganya. Dan ini di-upgrade guys jadi dual speaker. Dan menariknya di sini, di harga marketplace-nya itu drop banget guys, di bawah 6 juta rupiah, di harga 5 jutaan. Suatu hal yang jadi tanda tanya, kenapa bisa HP kurang dari 2 bulan launch ya, itu harganya sedrop ini? Tanda tanya juga buat Vivo, kenapa? Apakah marginnya terlalu besar? Atau terlalu banyak bonus yang diberikan untuk target penjualan? Ya ini kita nggak tahu. Tapi ya ini yang diuntungkan konsumen lagi. Jadi mari kita lakukan review dari Vivo V40 ini ya guys. Sebelum kita membahas lebih lanjut review HP ini, mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini. Di mana HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 7 Gen 3 yang sama seperti generasi sebelumnya Vivo V30, kemudian RAM-nya 12 GB untuk varian terendahnya, yang dimana itu upgrade dari sebelumnya 8 GB ke 12 GB. Kemudian, storage-nya 256 GB UFS ya guys. Dan ini suatu spesifikasi yang termasuk menarik untuk kelas harganya ya guys. Mari kita berbicara soal HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi kamera yang menjadi nilai jual utama dari HP ini. Berkolaborasi dengan Zeiss, kualitas kameranya memang mendapatkan improvement dari generasi sebelumnya. Menurut kita, efek-efek potretnya itu sangat bagus. Buat kita sehari-hari pakai juga tuh sangat nyaman banget. Kameranya semua 50 megapiksel. Itu suatu hal yang langka juga untuk kelas harganya. Kemudian dia juga bisa merekam 4K, 30 fps, depan, belakang, ultra wide semua bisa 4K. Dan menariknya, di sini bisa switchable lens ya guys. Jadi suatu hal yang bagus banget. Dia bisa switchable lens di kamera utama, kamera ultrawide, kamera depan, secara bersamaan di saat perekaman video yang sama. Itu suatu hal yang langka juga untuk kelas harganya. Dan kalian juga bisa lihat untuk sampel-sampel foto dalam kondisi low light juga kita coba ini nih videonya. Kalian bisa lihat videonya. Ini kamera utamanya kita cobain dalam indoor low light ya. Ini bagus. Kemudian kita juga cobain untuk kamera ultrawide-nya juga dalam kondisi low light, dalam indoor ya. Kita cobain, nanti kita akan cobain juga yang outdoor-nya seperti apa. Jadi satu hal yang bagus ya, dia bisa handling lampu dengan baik. Dan lucu banget lah buat Vivo dalam hal ini berkat sama Zeiss-nya ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel videonya juga setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Vivo V40 kalau kita gunakan buat perekaman video, dan dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera depannya. Ini menarik ya banget ya guys, dan tidak hanya itu, dia juga bisa ada fitur pause recording. Jadi kalau misalnya kalian mau pause, kalian mau lanjutin gimana juga bisa banget ya guys. Kita coba untuk pause ya. Oke, kita lanjut lagi untuk perekaman videonya. Jadi sesimpel itu. Ini sebuah fitur yang lagi dibanggakan oleh iPhone 16 series yang baru ya. Jadi fitur pause recording, padahal di HP-HP mid-range ataupun HP-HP yang mid-range Android itu sudah ada guys. Dan ini menarik banget ya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera depan dari Vivo V40 ini ya guys. Oke, ini sampel untuk perekaman kamera belakang dari Vivo V40. Kalau kita gunakan buat perekaman video, ini lagi terang banget di sana, mataharinya terang banget ya. Dan ini untuk kualitas kamera belakangnya sih termasuk bagus, termasuk stabil. Menurut kalian gimana? Apakah menarik atau tidak? Ini warnanya mendekatin real kok guys. Ini benar-benar warna hijaunya dapat banget guys. Warna hijau daunnya dapat banget realnya. Terus langitnya juga cakep.
Ini kualitas kamera sih lebih improve sih dari yang sebelumnya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini juga sampel untuk kamera ultrawide-nya 50 megapiksel juga, bisa 4K 30 fps juga. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera ultrawide-nya? Sih cakep sih ini guys. Untuk kualitas kameranya, kualitasnya, warnanya sih ini dapet sih guys. Untuk warna langitnya, warna daunnya, ini sih akurasinya sih oke banget sih guys. Ini berkat Zeiss-nya sih lumayan dapet sih guys. Dan gimana? Stabil juga 4K-nya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini sampel kamera depan dalam kondisi low light ya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dan menarik ya. Karena backlight seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Vivo V40 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya, dalam kondisi cahaya yang sangat kurang. Tapi menurut kita ini sesuatu hal yang masih bagus ya, meskipun noise-nya cukup berasa. Untuk kelas harga 6 jutaan untuk harga official mereka 7 juta rupiah ya, kualitasnya masih acceptable lah guys untuk kualitas kamera depannya. 4K 30 fps dan low light-nya seperti ini masih oke kok guys. Ya nggak gelap-gelap banget, tapi juga nggak bisa dibilang terang-terang banget karena ya memang wajar karena sensornya nggak besar ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo V40 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya, dalam kondisi cahaya yang benar-benar kurang ya. Dan ini kualitasnya sih masih termasuk bagus lah guys untuk kelas harganya. Dan kita juga masih bisa post recording, kualitasnya juga masih oke. Dan gimana menurut kalian? Kita juga lihat tunjukkan kepada kalian tuh masih ada gambar bulan, jadi ada bulan juga di situ. Ya silakan tulis di kolom komentar lah guys. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya dalam kondisi low light. Memang akan ada penurunan dari sisi kualitas ya. Meskipun sama-sama 50 megapiksel tidak menjamin kualitas sensornya sama. Jadi ini kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini menarik, kita coba switch. Wow, ternyata bisa switchable lens untuk kamera depan dan belakang guys. Jadi menarik ya untuk switchable lensnya. Dan kita balikin lagi, ini adalah ultrawide-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa kembali ke, nah ini kita kembali ke sensor utamanya satu kali. Jadi bisa banget switchable, cuma dia nggak ada tombol 0,6 ke 1 nggak ada. Jadi harus manual, harus geser switch manual. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sektor performance, sebenarnya secara performance itu tidak ada masalah guys. Performance dari HP ini tuh udah smooth banget. Untuk penggunaan harian tidak ada masalah. Untuk buka tutup aplikasi juga lancar, aman, tidak reload karena RAM-nya juga besar 12 GB. Dan yang menarik di sini untuk skor Antutunya juga tembus hingga 800 ribuan, 810 ribuan. Suatu angka yang memang bukan yang terkencang di kelas harganya, tapi menurut kita itu masih termasuk bagus dan stabil untuk performance harian, dan untuk gaming pun masih termasuk oke kok guys. Dan untuk itu kita uji coba secara benchmark dulu. Kita tunjukkan pada kalian benchmark Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba juga menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut dari sisi gaming, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Lanjut, kita bicara soal game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall, untuk performance dari HP ini termasuk bagus banget untuk kelas harganya. Memang bukan yang paling kencang, enggak. Tapi menurut kita, ini masih termasuk oke dan nyaman banget untuk penggunaan harian. Tapi memang akan ada catatan, manajemen panasnya tidak sedingin dari Vivo V30 ya guys. Jadi memang akan lebih mudah menghangat kalau dipakai buat gaming dibandingkan Vivo V30. Mungkin karena bodinya yang lebih tipis ya. Tapi suatu hal yang menarik juga untuk kita bahas ya guys. Kemudian dari sisi layar, HP ini bukan layar AMOLED, resolusi 1,5K, bisa playback YouTube 4K 60 HDR, kemudian dia juga Netflix bisa wideband L1, tapi yang memang kita agak sayangkan untuk haptic feedback-nya, untuk mesin getarnya itu memang terasa HP murah, tapi ya terlepas dari itu, untuk penggunaan harian, untuk buat nonton, tidak ada masalah selama kita pakai sehari-hari ya guys. Kemudian lanjut sektor speaker, yang kita sudah mention banget di awal, HP ini mendapatkan upgrade dari sisi speakernya jadi dual speaker.
Itu suaranya kencang meskipun tidak balance antara atas sama bawah. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing kita sudah bahas untuk speakernya ya guys. Kemudian dari sisi baterai, ini mendapatkan upgrade juga dari sebelumnya 5000 mAh jadi 5500 mAh yang selama penggunaan harian itu sebenarnya termasuk aman banget dan irit banget guys, irit banget. Kita bisa bilang irit, sangat irit, sangat irit. Kita sudah pakai dual WhatsApp untuk penggunaan harian tuh sudah pasti aman banget, tembus lebih dari 1 hari pemakaian. Suatu hal yang bagus banget ya guys. Dan kucu banget buat Vivo kasih baterai life yang seawet ini. Kemudian lanjut dari sektor charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 80 watt ya, 80 watt. Selama pengujian kita menemukan charging maksimalnya di 67 watt. Dan itu butuh waktu sekitar 50 menit untuk full charge ya guys. Dan suatu hal yang kalian perlu tahu, kita coba pakai wattmeter. Jadi kita tahu itu maksimal outputnya 67 watt. Padahal ini punya potensi sampai 80 watt. Kita nggak tahu kenapa seperti itu ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Suatu hal yang wajar banget untuk kelas harganya. Kemudian kita berbicara soal desain, menurut kita desainnya juga termasuk cakep, apalagi yang warna ungu ini desainnya belakangnya matte finish ya. Kemudian kalian dapat casing yang sama warnanya seperti HP-nya, itu hal yang bagus banget ya guys. Suatu hal yang tidak diperhatikan oleh brand lain, kalau kasih warna, misalnya warna ungu, ya case-nya warna ungu. Suatu hal yang nggak diperhatikan oleh brand lain itu guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh slot SIM card, dual SIM card tanpa microSD slot, juga tidak ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar banget karena prosesornya sudah mendukung ya guys. Dari sisi fitur, HP ini sudah ada NFC, kemudian punya IP rating IP68 plus IP69, artinya IP68 itu bisa 1,5 meter selama 30 menit di air jernih, bukan air laut. Tapi dia juga tahan dengan pressure air, jadi ini sudah pasti aman banget kalau masuk ke dalam air. Kalau berenang, itu masih termasuk aman banget ya guys. Tapi kita tidak menyarankan untuk dicoba-coba sering-sering ya guys, karena itu hanya untuk case-case tertentu saja dipakainya untuk IP rating. Tapi dia juga HP ini juga sudah support USB OTG. Terus kemudian dia tidak punya headphone jack 3,5 meter yang memang wajar karena rata-rata HP harga segitu tuh jarang punya headphone jack ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan HP ini. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini dijanjikan mendapatkan 3 kali update OS dan 4 tahun security, suatu hal yang bagus banget untuk sebuah HP Vivo ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat menarik banget, apalagi kalau kalian dapat di harga 5 jutaan. Menurut kita ini adalah HP yang worth it banget untuk kalian dapatkan. HP yang all-rounder banget, kamera bagus, performance termasuk oke, nggak ada masalah, kemudian fitur-fiturnya juga nyaman, speakernya stereo. Ya, memang menurut kita yang memang masih menjadi deal breaker ada dari sisi haptic feedback-nya yang memang terkesan HP murah. Tapi selebihnya itu adalah HP yang bagus banget ya, HP Vivo V40 ini. Dan menurut kita sangat bisa merekomendasikan HP ini buat kalian yang cari HP di harga 5-6 juta. Ini adalah salah satu HP yang terbaik menurut kita di akhir 2024 ini. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!